hubul khair. Bisa insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ma'bad. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan belajar pelajaran umum, yaitu pelajaran matematika, yang dimana banyak sekali orang yang mengatakan matematika itu sulit. Padahal kalau kita belajar dengan baik, insya Allah matematika itu akan mudah dan asyik. Contohnya di sini ada pepatah mengatakan, ya, yaitu tak kenal maka ta'aruf, ya. Tak kenal maka kita kenalan. Maka untuk pertama kali ini kita akan belajar bagaimana mengenal bilangan, ya. Jadi judul kita kali ini adalah pengenalan bilangan. Karena ketika kita belajar, kemudian kita bertemu dengan bilangan, terutama di dalam pelajaran matematika, maka di sana kita harus mengetahui istilah-istilah yang ada di sana. Kita berikan contoh, kita mulai dari bilangan asli, ya, bilangan asli. Atau kalau disimbolkan biasanya dalam buku-buku, ya, berbahasa Inggris dituliskan dalam bentuk, ya, huruf N, ya, yaitu menunjukkan adalah bilangan asli. Yaitu bilangan asli apa? Bilangan yang dimulai dari angka 1, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini disebut dengan apa? Bilangan asli. Kemudian ketika bilangan asli ini ditambah dengan angka 0, nah, maka dia bukan hanya bilangan asli, akan tapi dinamakan bilangan cacah. Bilangan apa? Bilangan cacah. Kemudian ketika bilangan cacah ini ditambahkan dengan lawannya bilangan asli, yaitu bilangan negatif, yaitu bisa dari -1, -2, ya, -3, atau bisa kita tulis dari sebelah kiri biar menunjukkan kecilnya suatu angka tersebut, misalkan -1, -2, -3, dan seterusnya. Maka ini disebut dengan bilangan apa? Ya, bilangan bulat, ya, atau integer kalau bahasa Inggrisnya, dan biasanya kalau di buku-buku itu dengan simbol Z, ya. Kemudian bilangan bulat ini kalau kita tambahkan bilangan yang pecahan, ya, misalkan 1/2, 2/3, 3/4, ya, 4/7, dan seterusnya, ya. Intinya adalah bilangan yang bisa dibuat pecahan, ya, misalkan seperti 1/2, 3/4, ya, 5/6, dan seterusnya. Nah, maka bilangan bulat dan bilangan pecahan ini disebut dengan bilangan rasional. Dan bilangan rasional ini sebenarnya adalah bilangan yang bisa dibuat pecahan atau bisa dibuat dalam bentuk A/B, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat. Nah, contohnya misalkan bilangan bulat juga sebenarnya bisa dibuat pecahan. Contohnya 1 kita bisa buat 1/1, 2/2, dan seterusnya. Nah, intinya adalah bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dibuat menjadi pecahan. Kemudian ada yang tidak bisa dibuat pecahan, ya, yang kita sebut dengan bilangan irasional. Nah, ada yang maksudnya bilangan irasional. Nah, contohnya misalkan akar 2, akar 3, akar 5, dan seterusnya. Bahkan kalau kita tulis dalam kalkulator, kita ketik, kalau kita mencari sama dengan hasilnya, ternyata apa? Desimalnya tidak sampai tertentu. Jadi semua sampai tak terhingga, ya, sampai titik-titik yang ada di kalkulator. Sehingga ini disebut dengan irasional. Kenapa? Karena tidak bisa dibuat menjadi pecahan, dan seterusnya ini, ya. Nah, ini tidak bisa dibuat apa? Bentuk pecahan A/B, di mana AB-nya adalah bilangan bulat. Nah, ini rasional dan irasional, ya. Kalau kita gabungkan semuanya, maka dikenal dengan sebagai bilangan, namanya bilangan real atau nyata, ya. Jadi bilangan real atau bilangan nyata itu adalah baik itu rasional maupun irasional, itu disebut dengan bilangan real, yang dimana kita ketahui tadi bilangan rasional itu di dalamnya ada bilangan bulat, yang dimana bilangan bulat itu di dalamnya ada bilangan cacah
dan bilangan asli. Dan di sini pada para hadirin ya, semoga dirahmati Allah SWT ya, kita tahu bilangan real, maka kalau lawannya ada lawannya, yaitu namanya bilangan imajiner ya. Jadi lawannya bilangan real ya, kita tulis versus, itu adalah bilangan yang disebut dengan imajiner ya, bilangan imajiner ya. Bilangan imajiner contohnya apa? Contohnya misalkan akar min 1. Nah, kalau kita tulis dalam kalkulator ini tidak ada jawabannya atau error bahkan kalkulatornya. Tapi untuk memudahkan perhitungan, maka imajiner ini biasanya kalau akar min 1 itu disimbolkan dengan simbol I ya. Sehingga misalkan kalau akar min 4, nah kita buat dalam bentuk akar 4 kali akar min 1 sehingga menjadi apa? Yaitu akar 4 itu 2i. Nah, bilangan 2 imajiner. Sehingga bilangan real itu ada hasilnya dan nyata. Akan tapi kalau imajiner ini tidak ada, akan tapi biasanya untuk mempermudah perhitungan akar min 1 kita sebut dengan simbol I. Baik, ketika bilangan real dan bilangan imajiner yang kita gabungkan, maka itu nanti menjadi namanya bilangan kompleks ya. Dan bilangan kompleks itu misalkan kita tulis 3 tambah 2i. Nah, sehingga ini terdiri dari bilangan real 3 dan bilangan imajiner yang koefisiennya adalah 2. Baik, ini contoh bilangan kompleks di mana 3 tambah 2i ya. Sehingga di sini perlu kita perhatikan untuk pembuktian, misalkan bagaimana kita mengetahui bilangan rasional seperti itu ya. Yang dimana kita ketahui tadi kalau bilangan rasional yang dimana itu termasuk dalam bilangan real ya. Jangan sampai bingung apakah ini bilangan rasional atau irasional, apakah ini bilangan real atau bilangan imajiner ya. Kita harus paham. Tadi kita sampaikan bahwasanya kalau bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dibuat apa? Yaitu pecahan. Nah, kita berikan contoh misalkan seperti ini. Ada bilangan, kita berikan contoh ya. Kita harus hati-hati jangan sampai ini kita mengatakan ya yang tidak. Kita contohkan bilangan 0,222. Ini kita misalkan X. Nah, kalau kita misalkan X, maka 10X-nya adalah 2,222. Ya. Kemudian kalau kita mencari pecahannya bagaimana? Tinggal kita cari selisihnya, yaitu 10X dikurangi X adalah berapa? Yaitu 9X sama dengan apa? 2,22 dikurangi 0,22 pasti hasilnya 2. Kemudian karena ini aljabar, maka kita sama-sama bagi 9. Sama-sama kita ini dibagi 9 ya. Luas kiri bagi 9, kanan luas bagi 9 sehingga X-nya sama dengan 2/3. Maka ini termasuk apa? Bilangan apa? Bilangan rasional. Kenapa? Karena bisa dibuat pecahan yaitu menjadi 2/9. Akan tapi kalau misalkan desimalnya ya, kita buat contoh yang kedua. Ini kita hapus. Contoh yang kedua. Kita tulis yang agak lebih ke atas. Contoh yang kedua ya. Contoh yang nomor 2, 0,2345 dan seterusnya. Dia tidak bakal sama dengan angka yang sangat berbeda, maka ini disebut apa? Bilangan irasional. Nah, ini disebut bilangan irasional. Kenapa? Karena tidak bisa kita buat dalam bentuk pecahan. Ya, sama dengan akar 2, ya, akar 3, akar 5 itu ya, itu adalah bilangan irasional. Kalau misalkan akar 2 itu 1,4 bla 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 dan seterusnya. Tidak ada hentinya. Ya, akar 3 juga sama, akar 5 juga seperti itu. Dan sehingga jadi kita akan paham bagaimana bilangan itu apakah dia rasional ataukah dia bilangan irasional. Kemudian selanjutnya kita juga memahami bilangan imajiner juga. Ya, kita berikan contoh. Misalkan bilangan imajiner. Contoh yang ketiga adalah akar, misalkan akar minus 64. Nah, bagaimana supaya kita membentuk bilangan imajiner? Maka sekali lagi bisa kita bentuk dalam perkalian akar yang dimana nanti akar min satunya kita misalkan menjadi I atau bilangan imajiner. Maka kita buat seperti ini. 64 min 64
itu bisa kita kalikan dengan apa? Min 64 kali 1. Ya. Atau kita bisa tuliskan 64 dikali min 1. Seperti ini. Ya. Dan akar 64 dikalikan dengan akar min 1. Dan kita ketahui akar 64 berapa? Yaitu 8. Dan akar min 1 adalah imajiner. Sehingga akar min 64 adalah bisa kita tulis menjadi bilangan imajiner yaitu 8i. Dan ini bisa kita gunakan untuk semua macam contoh bilangan dan kita harapkan semuanya paham. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga semuanya paham tentang bilangan dan pengenalannya. Sehingga di sini kita gunakan istilah-istilah baik itu bilangan asli dari angka 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ditambah 0 menjadi bilangan caca, ditambah negatif menjadi bilangan bulat, ditambah dengan pecahan menjadi bilangan rasional. Adapun yang tidak bisa dibuat pecahan adalah disebut bilangan irasional, dan gabungan rasional dan irasional adalah bilangan real. Dan bilangan ini real ini punya lawan, punya antonim yaitu dengan bilangan imajiner. Dan ternyata bilangan real sama imajiner bisa digabung yang disebut dengan bilangan kompleks, dan kita contohkan tadi seperti 3 tambah 2i yang menunjukkan 3 bilangan real, 2-nya adalah konstanta dari bilangan imajiner. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya dan kita harapkan ini bisa berguna untuk pelajaran matematika dan pelajaran umum lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.